Shalom, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Dale Sompotan. Dan pada saat ini saya mempunyai program yang baru yang akan kita luncurkan mulai pada hari ini. Dan program ini adalah pembahasan 28 doktrin Alkitab Gereja Masehi Advent hari yang ketujuh. Jadi seperti kita tahu bersama bahwa di dalam Gereja Masehi Advent hari yang ketujuh kita punya 28 doktrin Alkitab yang menjadi dasar dan fondasi daripada kebenaran atau gereja yang dimana kita berada. Dan saat ini kita telah tiba pada pembahasan doktrin yang kedua, yaitu doktrin kealahan. Dan saya akan membahas doktrin ini bersama dengan sahabat saya, Pendeta Satori, untuk kita membahas doktrin yang kedua, yaitu doktrin kealahan. Shalom, apa kabar Pak Pendeta Franklin? Puji Tuhan, sehat-sehat. Puji Tuhan. Sebelum kita akan membahas tentang doktrin kealahan ini, mari kita dahului dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang padamu menaikkan syukur dan terima kasih oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh mengadakan pembelajaran Alkitab, pembahasan doktrin Alkitab. Dan saat ini kami akan membahas doktrin yang kedua tentang kealahan bersama dengan hamba Tuhan, Pendeta Franklin Satori. Tuhan berkati kami dalam pelayanan kami, dalam membahas doktrin Alkitab ini. Berikan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami bahas boleh dapat dimengerti, untuk supaya dapat memahami lebih baik lagi akan doktrin-doktrin Alkitab. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pendeta Franklin untuk mengulas dan membahas doktrin yang kedua, yaitu doktrin kealahan. Yang mana doktrin ini mungkin akan mengulas secara umum tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bersama-sama dengan Pendeta Dale Sompotan. Tentu doktrin kealahan adalah satu doktrin yang sangat menarik untuk dipelajari. Kalau kita membaca 28 doktrin milik gereja kita, Gereja Masehi hari ke-7, sangat menarik pendahuluan dari diskusi ataupun buku mengenai kealahan ini disebutkan bahwa di Golgota hampir semua orang menolak Yesus dan hanya beberapa orang saja yang mengetahui siapa dia sebenarnya. Dan untuk saat ini kita yakin dan percaya, kita semua umat-umat Tuhan, umat-umat yang mengaku diri Kristen atau pengikut Kristus, kita tidak punya masalah lagi dengan keilahian daripada Yesus. Kita mempercayai dengan 100% bahwa Yesus itu adalah Allah, adalah Tuhan, dan juga manusia. Tidak ada masalah dengan itu. Tentu juga kita tidak punya masalah dengan Allah Bapa. Kita percaya itu. Namun, ada beberapa diskusi tentunya tentang mengenai keilahian ataupun kealahan daripada Roh Kudus. Ada yang mempertanyakan, apakah Roh Kudus itu adalah satu pribadi atau itu bukanlah satu pribadi? Apakah Roh Kudus itu juga layak disebut sebagai kealahan? Apakah ia juga setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak? Itu menjadi banyak diskusi dan perbincangan sampai hari ini. Dan ingat, diskusi mengenai keilahian daripada Roh Kudus itu bukan dimulaikan baru hari ini. Sudah dimulaikan dari beberapa dekade, dari beberapa waktu yang lalu. Ada yang mempercayai ataupun ada yang tidak mempercayai. Tapi sebelum kita tiba ke sana, saya ingin sedikit memperkenalkan apa yang ada di dalam 28 doktrin tentunya. Di 28 doktrin kita bisa mendapatkan pengetahuan mengenai Allah. Tentu kalau kita membaca
cara kita mengetahui mengenai Allah adalah berdasarkan atas apa yang Allah ingin kita dapat mengetahui dirinya. Jadi ada yang namanya revelation. Revelation itu adalah apa yang Allah nyatakan kepada kita untuk dapat dimengerti, itulah yang akan dapat dimengerti oleh manusia. Jadi bukan kepintaran kita, bukan kecerdasan kita yang dapat mempengetahui apa itu keilahian, apa itu kealahan, bukan. Tapi kealahan itu adalah apa yang Tuhan nyatakan dalam Alkitab, apa yang Tuhan nyatakan, itulah yang harus kita pelajari. Dan itulah yang harus kita dapat mengerti. Dan itu tentu sudah sangat cukup. Ya, Allah dapat diketahui dan juga dapat dikenal melalui Alkitab tentunya yang paling utama, ya, yang paling utama. Bagaimana dengan eksistensi kealahan, kehadiran Allah? Kita bisa melihat dari penciptaan, kita bisa melihat dari kitab suci, dan kita juga dapat mempelajari di buku kita 28 doktrin, nama-nama Allah itu sendiri, ya, arti-arti namanya, kita bisa melihatnya, ada disebut Elohim, El Shaddai, dan seterusnya, kita bisa membacanya dalam buku 28 doktrin. Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan Allah? Apa yang Allah lakukan? Tentu kita dapat mengetahuinya. Allah menciptakan dunia ini, Allah menebus umat manusia, Allah mengangkat beban demi kepentingan nasib manusia, Ia membuat banyak rencana keselamatan, dan Ia juga memberikan nubuatan-nubuatan kepada kita. Dan dilanjutkan dengan ciri-ciri Allah itu sendiri, ya, bagaimana Allah itu maha hadir. Yang saya masih ingat adalah ketika SMA, kita mempelajari omnipresent, omniscience, omniknow. Segala sesuatu adalah berdasarkan daripada Tuhan. Ya, lalu ada penentuan nasib, kedaulatan Allah itu sendiri, dan banyak hal yang kita bisa dapatkan dalam 28 doktrin ini, ya. Dan ini sangat detail di dalam buku kita 28 doktrin dijelaskan ada keesaan Tuhan. Ini juga penting. Keesaan Tuhan, ya. Sebenarnya keesaan Tuhan ini kan ada nanti mungkin akan bertanya, bagaimana kok 3 tapi 1 tapi 3? Ya. Sebenarnya kita orang-orang Indonesia tidak sulit untuk mengetahui itu. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, bangsa Indonesia itu hanya satu. Tapi kita terdiri dari banyak pulau, Jawa dan Sumatera sebagai contoh. Apakah Pulau Jawa itu adalah Sumatera? Bukan. Pulau Jawa adalah Pulau Jawa, Pulau Sumatera adalah Pulau Sumatera. Tapi apakah Jawa itu Indonesia? Ya. Apakah Sumatera itu Indonesia? Ya, karena kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama juga dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh. Apakah Allah Bapa itu adalah Allah Roh? Bukan. Apakah Allah Roh itu adalah Anak? Bukan. Tapi Allah Bapa, Allah Roh, Allah Anak, Yesus Kristus adalah Allah. Itulah kata ehad, kesatuan yang kita bisa ketahui dalam 28 doktrin ini. Dan tentu kemajemukan dalam kealahan ini dapat kita lihat juga. Salah satunya nanti kita bisa lihat dalam pelajaran sekolah sahabat ini atau sahabat yang lalu, saya sudah agak lupa. Kata bara yaitu penciptaan, itu dia punya subjek menggunakan subjek plural. Pelakunya adalah plural. Plural artinya adalah majemuk atau lebih dari satu. Jadi itu adalah memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita mempercayai apa yang disebut dengan Trinitas, ya, apa yang disebut dengan Trinitas. Dan nanti di doktrin selanjutnya, karena di 28 doktrin itu kan ada kealahan, lalu akan belajar Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Kita akan melihat sendiri Allah Roh itu bagaimana. Kenapa gereja Mahasiswa hari ke-7 mengakui Roh Kudus itu adalah Allah. Di situ dijelaskan dengan sangat rinci dan spesifik dalam buku 28 doktrin kita. Kira-kira itu yang bisa saya bagikan, Pendeta Del. Terima kasih, Pendeta Franklin. Iya, jadi kalau kita mungkin boleh mengambil satu ayat Alkitab untuk membuktikan bahwa kealahan itu ada dan eksis, dan ciri-cirinya ada di sana,
mungkin ayat Alkitab apa yang bisa kita bagikan, Pak Pendeta, untuk mereka yang mau belajar mengenal akan kealahan ini? Ya, saya mereverse kepada dua kitab yang saya sukai dalam mempelajari mengenai kealahan ini. Yang pertama adalah saya ingin kita melihat bahwa di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7 yang pertama. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ini adalah ayat yang paling saya sukai di dalam membahas mengenai kealahan, dan saya sering gunakan ayat ini tentunya menjadi dasar pembelajaran kita. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih, sudah sangat jelas sekali apa yang dirangkumkan mengenai doktrin yang kedua dari 28 doktrin dasar Gereja Masih Advent hari yang ke-7, yaitu tentang kealahan. Jadi kalau kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa kita mempercayai Allah yang berada di sorga, namun dia dekat dengan kita. Dalam konsep kealahan ini, karya-karya dari kealahan itu ada dekat dengan manusia. Di antaranya sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Franklin tadi, bagaimana mulai dari penciptaan dunia ini, kemudian ada satu ayat tadi yang sudah dibagikan, dan ada juga kita bisa lihat di dalam Matius 28, ayat 19 sampai 20, di sana juga tertuang bagaimana konsep kealahan itu ketika seseorang mau dibaptiskan untuk menjadi murid Yesus. Terima kasih Pak Pendeta atas penjelasannya. Kiranya Tuhan akan memberkati Pak Pendeta dalam tugas dan pelayanan dan bersama dengan keluarga. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati pelayanan Pendeta Dale Sompotan dan keluarga. Amin.